Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari Saat Aerobet Onsu diinterview oleh awak media, ada sebuah pernyataan dari Aerobet Onsu, yaitu adanya orang ketiga atau yang menghasut, sehingga Uncle Jordi bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kalau menurut Mimin, alasan Uncle Jordi menjawab seperti itu, ngapain ke rumah ayah? Itu karena kesal dengan pertanyaan netizen yang selalu menanyakan kepada Uncle Jordi setiap kali Uncle Jordi live. Uncle Jordi, kok nggak pernah ke rumah di Onsu? Uncle Jordi, nggak kangen ya keponakanmu? Uncle Jordi, musuhan ya sama kakakmu? Seperti itu pertanyaannya. Bahkan setiap kali Uncle Jordi ini live, mayoritas pertanyaan itu seputar pertanyaan kok nggak pernah main ke rumahnya Aerobet Onsu. Padahal jawaban dari Uncle Jordi ada banyak versi, sahabat Onsu. Jadi jawabannya itu nggak hanya itu doang. Ngapain ke rumah ayah? Ada banyak jawaban dari Uncle Jordi yang mana Uncle Jordi menjawab dengan sopan dan alasan yang jelas. Ngapain saya ke rumah ayah? Ayah juga lagi sibuk. Maksudnya Uncle Jordi, Aerobet Onsu itu jam 3:30 sudah bangun kan? Udah siap-siap untuk ke kantor MOP live jualan. Pulangnya malam. Itu maksud Uncle Jordi. Percuma saya ke Pondok Indah kalau Aerobet Onsu nggak ada di situ. Menjawab pertanyaan dari netizen, kok nggak pernah ketemu Aerobet Onsu? Ada juga jawaban lain dari Uncle Jordi. Belum sempat, lagi sibuk urusan bisnis. Sekarang kita lagi fokus untuk ngurusin bisnis masing-masing. Ada banyak versi kok jawaban dari Uncle Jordi, karena kebetulan yang paling heboh itu saat Uncle Jordi menjawab seperti itu. Saat awak media menanyakan persoalan konflik antara Aerobet Onsu dan Jordi Onsu, Aerobet Onsu mengaku kaget. Kagetnya itu setelah melihat video di aplikasi TokTok saat menonton video pada saat Uncle Jordi menjawab pertanyaan dari netizen. Kemudian Aerobet Onsu pun mengiyakan bahwa memang ada sedikit konflik dengan adiknya. Bahkan mereka sudah tidak saling bertegur sapa selama 1 tahun lebih. Jadi udah 2 kali nggak Natalan bersama. Menurut ayah, biasanya kalau persoalan yang terjadi antara kakak dan adik biasanya itu persoalan yang sepele. Tapi kata Aerobet Onsu, untuk kali ini ayah Ruben mengaku ada luka yang dirasakan oleh ayah Ruben Onsu. Makanya untuk saat ini Aerobet Onsu memilih untuk diam, tidak menyalahkan siapapun, dan fokus untuk mengurus keluarga dan bisnis. Yang bikin sedih Aerobet Onsu adalah kan yang bermasalah kakak beradik, Aerobet Onsu dan Uncle Jordi Onsu. Tapi ada sebagian orang yang membentuk kubu. Kubu itu artinya yang ngedukung si Aerobet dan yang ngedukung Uncle Jordi. Padahal Aerobet Onsu tidak pernah meminta, menyarankan, apalagi merayu mereka. Oh, kamu harus dukung saya. Kamu jangan dukung Jordi Onsu, harus berpihak kepada saya. Tidak pernah terlintas sedikit pun di pikiran Aerobet Onsu untuk melakukan hal itu. Yang pasti kata ayah, ini urusanku dengan adikku, bukan urusan kalian. Jadi jangan kalian ikut campur, apalagi sampai membentuk kubu. Selain itu, Aerobet Onsu juga sempat membahas soal pemicu. Makanya Uncle Jordi bisa ngomong seperti itu. Di sini yang Mimin salahkan itu adalah netizen. Bayangkan saja, kita lagi live dan pertanyaannya itu selalu sama setiap kali live. Awalnya Uncle Jordi sudah menjawab dengan sopan, seperti yang Mimin sudah jelaskan tadi. Tapi namanya manusia punya batas kesabaran. Setiap kali Uncle Jordi live, pertanyaannya itu saja. Kok nggak pernah main ke rumah Aerobet Onsu? Jadi yang dimaksud dengan orang ketiga atau pemicu sampai-sampai Uncle Jordi mengeluarkan pernyataan itu adalah netizen. Netizen di sini jadi kompor. Kita juga pasti akan melakukan hal yang sama gitu ya. Namanya manusia punya batas kesabaran. Kalau kita lagi live tapi pertanyaannya yang tidak ada hubungannya dengan live, pasti kita emosi. Hal itu juga yang dirasakan oleh Jordi Onsu. Aerobet Onsu juga sempat menjelaskan soal kehidupan mereka sebagai kakak beradik, yang mana setelah kepergian ibu dan bapak dari Aerobet Onsu dan juga Jordi Onsu, mereka kemudian diasuh oleh ibu angkat mereka. Yang mana ketika ada konflik sedikit antara ayah dan Jordi Onsu, pasti ibu angkat akan menjadi penengah bagi mereka.
Yang pasti kata ayah, ikatan darah antara Ayah Ruben Onsu dan Uncle Jody tidak akan pernah lepas. Mereka akan tetap menjadi kakak adik sampai selamanya. Ayah Ruben Onsu menginginkan perdamaian. Apalagi Jody Onsu adalah adik kandung dari Ayah Ruben Onsu. Bahkan sampai dengan saat ini, Ayah Ruben Onsu itu menunggu itikat baik gitu ya dari Uncle Jody. Mungkin datang langsung kepada Ayah Ruben Onsu untuk minta maaf atau membicarakan soal ini sebagai kakak dan adik. Mungkin Jody Onsu masih sibuk dengan bisnisnya, seperti yang sering dikatakan, masih sibuk. Itu juga jadi salah satu alasan mereka akhirnya belum bisa bertemu. Ada satu pesan penting dari Ayah Ruben Onsu. Kemanapun kamu pergi, bukan teman dekat, bukan sahabat, bukan anak buah yang menolong, tapi saudaramu. Hal itu juga yang perlu dipikirkan gitu ya, baik oleh Jody Onsu maupun Ayah Ruben Onsu. Karena ketika Ayah Ruben Onsu mendapatkan masalah, Uncle Jody yang akan menjadi orang pertama yang menolong Ayah Ruben Onsu. Dan begitu pun sebaliknya, ketika Uncle Jody mendapatkan suatu masalah, Ayah Ruben Onsu akan menjadi orang pertama yang akan membantu adiknya. Ayah Ruben sempat menjelaskan juga bahwa untuk saat ini Bunda Sarwendah yang sedang berusaha atau berjuang keras untuk menjadi mediator agar hubungan antara Ayah Ruben dan juga Uncle Jody kembali membaik. Kita berharap semoga Bunda Sarwendah bisa melakukan yang terbaik, dan Mimin percaya Bunda Sarwendah sedang berusaha keras untuk melakukan hal itu. Mimin cuma berpesan satu hal kepada kalian semua, untuk tidak memihak siapapun. Tidak memihak Ayah Ruben Onsu dan juga tidak memihak Jody Onsu. Kita harus berada di posisi tengah. Caranya seperti apa? Kita cukup mendoakan hubungan antara Ayah Ruben Onsu dan juga Jody Onsu yang sempat renggang kembali bersatu. Namanya adik kakak kandung, kadang ada masalah. Mungkin saat ini dua-duanya masih menyimpan luka. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu bisa menyembuhkan luka itu dan mereka berdua bisa berdamai. Betul sekali ya. Mungkin saat ini mereka sedang konflik, tapi secepatnya bisa terjadi perdamaian di antara Ayah Ruben Onsu dan juga Uncle Jody. Semoga keluarga di Onsu sehat dan apapun masalahnya, semoga cepat selesai dan bisa berkumpul kembali. Ruben, jangan sampai bertikai dengan adikmu Jody Onsu. Kasihan arwah ibu bapakmu sedih di atas sana. Jangan simpan kepahitan. Musuh muka yang membuat kalian bertikai. Sebenarnya gini sahabat Onsu, siapapun dari kita tidak ingin punya masalah gitu ya dengan saudara kita sendiri. Tapi terkadang ada beberapa hal-hal yang ada perselisihan antara kita dengan saudara kita. Kita cukup mendoakan saja semoga mereka kembali akur. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.